Komisi Pemilihan Umum Jakarta telah menyelesaikan rekapitulasi hasil perhitungan suara dalam Pilkada Jakarta di 1 kabupaten dan 5 kota administrasi Jakarta. Berdasarkan hasil perhitungan suara tingkat provinsi, pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur Jakarta nomor 3, Pramono Anung dan Rano Karno unggul atas dua paslon lainnya. Pram Rano mengantongi suara sebanyak 50,07%. Berdasarkan rekapitulasi suara Pilkada Jakarta 2024, pasangan Ridwan Kamil Suswono meraih suara sebanyak 1.718.160 suara. Pasangan Dharma Pongrekun Konwardana 459.230 suara. Sedangkan pasangan Pramono Anung Rano Karno raih suara terbanyak dengan 2.183.239 suara. Saya ulangi, dengan 2.183.239 suara. Total jumlah suara sah sebanyak 4.360.629 dan suara tidak sah 363.764. 1. HM Ridwan Kamil dan Haji Suswono 1718160. 2. Komjen Pol Purnawiawan Dharma Pongrekun SIK MM Mhum dan Dr. Insinyur R. Kunwardana Abiyoto MT 459230. 3. Dr. Insinyur Pramono Anung Wibowo MM dan Haji Rano Karno SIP atau Sidul 2183239. Di tengah rapat pleno terbuka, hasil rekapitulasi perolehan suara Pilkada Jakarta, saksi dari pasangan nomor urut 1, Ridwan Kamil Suswono memutuskan walkout atau keluar dari ruangan rapat. Kubu RK Suswono atau Rido menyebut telah mengajukan keberatan terkait proses pilkada dalam bentuk laporan ke Bawaslu dan DKPP. Kondisi memanas saat saksi paslon nomor urut 1 dan 3 saling memotong bicara saat menyampaikan pandangannya. Suasana semakin kisruh hingga akhirnya tim Rido memutuskan walkout dari ruangan sidang. Menunjukkan adanya potensi menurunkan kualitas terhadap pelaksanaan pilkada di Jakarta dan mencerminkan ketidakprofesionalan KPU dalam hal ini serta Bawaslu dalam menjalankan tanggung jawab mereka baik secara moral, konstitusional maupun secara hukum. Oleh karena itu, dari apa yang terjadi di seluruh ini, kami 01, pasangan 01 Pak Ridwan Kamil dan Suswono, apapun yang terjadi hari ini, kami akan melakukan proses hukum dan kami akan melanjutkan ini tentunya sesuai dengan konstitusi yang digariskan oleh undang-undang kita akan ajukan ke Mahkamah Konstitusi untuk kita mencari sebuah keadilan mana sesungguhnya yang seharusnya kita dapat hak-hak tersebut. Kira-kira. Saksi pasangan Darmakun menyatakan menolak menandatangani hasil rekapitulasi pengesahan suara Pilkada Jakarta 2024. Meski data perolehan suara di tingkat provinsi cocok, mereka juga tengah mempertimbangkan membawa hasil Pilkada Jakarta ke Mahkamah Konstitusi karena mereka meyakini ada sejumlah kejanggalan selama proses pilkada. 02. Kami menolak. Menolak maksudnya? Iya. Menolak Ya, atau tidak ya, menandatangani? Ya, kami tidak akan menandatangani izin. Cocok? Ya. Enggak, datanya cocok nggak? Data cocok. Oke. Namun kami menggunakan hak kami untuk tidak menandatangani. Oke, siap. Itu hak Bapak Wikan. Soal perlawanan dan ketidakterimaannya saksi RK Suswono dan Darmagun, tim pemenangan Pramono Rano pun memberi respons. Ketua tim pemenangan Pramono Rano, Prasetyo Edi, meminta pihak yang tak menerima hasil Pilkada Jakarta untuk menggugat ke Mahkamah Konstitusi. Namun, Prasetyo meminta jangan sampai ada pihak yang mencari-cari kesalahan dengan hasil pilkada yang telah ditetapkan KPU Jakarta. Nah, itu hak dia, hak pasangan nomor 1. Nah, landasannya kan ada. Kalau dia memang tidak mau menerima hasil ini, ya silakan aja ke MK. Itu kan alurnya, tetapi jangan dicari-cari.
Karena perbandingannya antara 1 dan 3 itu hampir 10%, Bos. Lalu apakah dengan unggulnya perolehan suara Pramono Rano, Pilkada Jakarta jadi hanya 1 putaran? Ketua Divisi Teknis KPU Jakarta pun menjelaskan, ketentuan Pilkada 1 putaran perlu menunggu keputusan Mahkamah Konstitusi. KPU masih melihat adanya potensi perselisihan yang akan bergulir di MK. Karena itu, KPU Jakarta meminta masyarakat menunggu dan memberi kesempatan pada pasangan calon untuk menggunakan hak konstitusionalnya untuk mengajukan sengketa di MK. Pasangan calon yang mengajukan sengketa ke MK ya, kalau nanti ada sengketa ke MK, kami akan tentu bersidang dulu. Kalau tidak ada, tanggal 19 sampai 20 MK akan menyampaikan namanya BRPK, buku registrasi perkara konstitusi, maka paling lama 3 hari kami sudah harus menetapkan gubernur dan wakil gubernur yang terpilih. Oke, berarti setelah tanggal 20 gitu ya Pak? Iya, betul. Di Pilkada Jakarta kali ini, jumlah partisipasi pemilih dilaporkan menjadi yang terendah sepanjang sejarah. Angka partisipasi pemilih pada Pilkada Jakarta 2024 tercatat hanya mencapai sekitar 4,3 juta suara. Sementara jumlah daftar pemilih tetap atau DPT sebanyak 8,2 juta. Artinya, partisipasi pemilih sebesar 53,05, padahal di Pilkada DKI 2007 dan 2012, partisipasi pemilih mencapai sekitar 65%. Sedangkan Pilkada 2017, jumlahnya meningkat lebih dari 70%. Tim pemenangan RK Suswono mengklaim ada temuan kelalaian KPPS dalam memberikan surat C6 kepada warga. Banyak sekali warga yang tidak mendapatkan undangan menyoblos atau formulir C6. Dan ini merata terjadi di semua wilayah. Pusat, selatan, timur, barat, dan utara, serta mungkin Pulau Seribu. Ya, itu yang pertama. Ya. Jadi salah satu penyebabnya adalah itu. Nah, setelah kita telusuri, ternyata ini kelalaian dari KPPS. Entah disengaja atau tidak disengaja, para KPPS ini merasa kewalahan menyebar. Hasil di Pilkada Jakarta menunjukkan koalisi gemuk bukan jaminan kemenangan. Bayangkan saja, pasangan Ridwan Kamil Suswono didukung belasan partai yang tergabung dalam Kim Plus. Justru keok dari Pramono Anung Rano Karno yang diusung PDI Perjuangan dan Partai Hanura. Di atas kertas, mengacu hasil pileg, Kim Plus menguasai DPRD Jakarta sebanyak 91 kursi. Sedangkan koalisi Pram Rano hanya 15 kursi. Bahkan RK Suswono pun mendapat dukungan dari Presiden Prabowo dan Presiden ke-7 Indonesia Joko Widodo. Namun kejutan terjadi dalam Pilkada Jakarta. Pasangan Pram Rano malah unggul di seluruh wilayah kota dan kabupaten. Masih ada pandangan-pandangan yang berbeda, silakan. Karena ini kan negara demokrasi dan saya tentunya memberikan penghormatan dan apresiasi apapun yang dilakukan untuk memperjelas dari proses pemilihan gubernur di Jakarta ini. Karena bagi saya pribadi, pemilihan gubernur di Jakarta ini tentunya diharapkan bisa menjadi role model bagi daerah-daerah lain karena dilakukan secara riang gembira, transparan, terbuka, dan baru pertama kali inilah pemilihan gubernur di Jakarta ketegangannya tidak terlalu tinggi. Ya saudara, Pilkada Jakarta 2024 tak hanya jadi ajang pertarungan antar pasangan calon, namun juga tokoh kunci yang berperan memberikan dukungan alias endorsement. Hasil exit poll Litbang Kompas terhadap Pilkada Jakarta menunjukkan endorsement atau dukungan tokoh di balik pasangan calon jadi salah satu faktor memengaruhi pilihan. Tak hanya presiden dan mantan presiden, sejumlah mantan gubernur Jakarta pun memberikan endorsement ke paslon yang bertarung di Pilkada Jakarta. Sebenarnya kalau kita lihat angkanya 61% secara umum itu endorsement politik itu diperhitungkan, sementara sekitar 40% yang lain itu tidak. Itu ada angka sekitar 52,5% mereka yang mempertimbangkan sosok Jokowi ini mengarahkan dukungannya bagi pasangan Ridwan Kamil dan Suswono. Begitupun angkanya kurang lebih mirip itu untuk Presiden Prabowo ya, responden yang atau pemilih yang
mempertimbangkan sosok ini sebagai yang dipertimbangkan itu mengarahkan 52,8% gitu ya ke pasangan Ridwan Kamil dan Suswono. Nah sebaliknya kan kita lihat juga bahwa ada sosok-sosok seperti mantan gubernur ya, untuk Anies itu angkanya sekitar 60,3% itu mengarah kepada Pramono Anung dan Rano, sementara lihat ini juga dan 80% dari orang yang mempertimbangkan Bu Megawati itu mengarahkan dukungannya ke paslon nomor 3 ini. Ketua Mahkamah Konstitusi RI Soehartoyo memastikan sidang perselisihan hasil Pilkada 2024 akan digelar awal Januari tahun depan. MK bahkan membentuk 3 panel hakim untuk menyidangkan sengketa Pilkada. Formasi hakim dalam ketiga panel sama dengan sidang sengketa pemilu legislatif lalu. Sementara mekanisme persidangan akan menyesuaikan dengan banyaknya perkara. Ketua MK juga memastikan tidak akan menugaskan hakim yang memiliki konflik kepentingan dengan pihak berperkara dalam sidang sengketa Pilkada. Jadi, Pilkada Jakarta 1 atau 2 putaran? Sabar kita tunggu putusan MK.